Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV pada kesempatan yang berbahagia ini. Judul konten nasihat dari sepasang pengemis. Saat itu kami sedang berjalan sendiri melewati lampu merah. Begitu di ujung lampu merah, melihat sepasang kakek dan nenek yang sedang melakukan mengemis di pinggir jalan. Betapa kagetnya pada saat itu, sebab nenek dan kakek itu benar-benar sudah sepuh sekali, kok masih berada di pinggir jalan mengemis. Rasanya diriku juga merasa kasihan. Akhirnya ku rogoh saku celana, mengambil hanya beberapa rupiah dan kuberikan kepada nenek dan kakek itu. Nenek dan kakek itu menatapku, dan pula dia bertanya kepadaku, "Dari mana gerangan, nak?" Aku menjawabnya dengan lirih dan pelan, "Saya habis berjualan, Nek, dari pasar." Beberapa saat kemudian, sambil menunggu lewatnya angkutan kota pada saat itu, tak sengaja ku perhatikan nenek dan kakek itu pergi ke sebuah warung nasi kecil. Nenek itu membeli sebungkus nasi. Akhirnya aku juga ikut antri membeli sebungkus nasi. Walaupun cuma sebungkus nasi, mereka lahap memakannya. Dan mereka begitu gembira memakan nasi pada saat itu. Ingin rasanya berbincang, ngobrol sebentar dengan kakek dan nenek itu. Lalu begitu ku ajak bicara, nenek dan kakek itu menyampaikan kepada saya, "Nak, kemana dan dari mana kamu? Kok sudah hampir siang seperti ini? Kamu sangat kelihatan bergegas sekali untuk pulang." "Begini, Nek, memang saya tadi habis jualan, Nek, di pasar. Alhamdulillah, ya walaupun saya bawa sayur-sayuran dari kampung, alhamdulillah sayur-sayuran kami habis, sehingga kami sebelum zuhur sudah siap untuk pulang ke rumah." "Oh begitu, nak. Iya, oke. Sudah seberapa lama kakek berada di jalan ini, kek?" "Kakek sudah cukup lama. Ya sekitar ada 9 tahunan kakek berada di pinggir jalan seperti ini. Usia kakek sekarang sudah hampir 80 tahun bersama dengan nenek." "Kenapa kakek sampai berada di pinggir jalan seperti ini?" "Begini, Ananda. Dulu kakek dilahirkan dari seorang ibu dan seorang bapak yang di rumah itu tidak pernah rukun, selalu bertengkar dan bertengkar, tetapi mereka tetap mempertahankan keluarga besarnya. Sehingga kami anak-anaknya seolah-olah tidak mendapatkan perhatian daripada mereka. Mereka hanya tiap hari bertengkar, saling bully, saling ejek dengan omongan-omongan yang sangat tidak patut untuk didengar sama kita. Mereka sangat egois, sehingga mereka lupa untuk menyekolahkan kami, untuk memberikan kepada pendidikan kepada kami. Sehingga begitu kakek jadi anak yang besar, menjadi remaja, bahkan menjadi dewasa tanpa pendidikan yang cukup. Akhirnya kakek menjadi pengangguran karena memang tidak mempunyai ilmu. Akhirnya kakek pun bekerja serabutan, asal ada, yang penting berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berumah tangga, juga Allah tidak memberikan kepercayaan kepada kami untuk memiliki keturunan, memiliki anak seperti yang lain. Akhirnya kakek dan nenek hidup berdua di sebuah rumah kecil. Itu pun rumah peninggalan ayah dan ibu kakek. Tapi alhamdulillah. Untuk itu Ananda, mudah-mudahan Ananda sekarang masih usia muda. Kalaulah suatu saat memiliki pekerjaan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya rezeki berkah kepada kamu. Sayangilah anak-anak kamu. Apabila kamu besok punya istri, carilah istri yang baik, yang solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada kamu suaminya, taat kepada ibu bapaknya, kemudian menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya.
saling nasihat menasehati, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, tidak mengemukakan, tidak mendahulukan egonya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kamu nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebetulnya dalam hati kakek tidak ada niatan untuk mengemis, tetapi karena tidak ada jalan lain, ya terkecuali yang seperti ini. Kakek pun dalam mengemis ini, seandainya sudah sekedar mendapatkan untuk makan di pagi ini, atau bisa makan sampai sore nanti, saya akan berhenti. Saya juga tahu bahwa itu pekerjaan yang tidak baik. Lebih baik kakek gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai kewajiban juga kakek harus menanggung nenekmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kami berdua, nah. Juga Allah memberikan kesehatan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, manfaat bagi dirimu dan manfaat orang-orang terdekat kamu. Hatiku sangat terenyuh saat itu. Ucapan kakek itu, betapa buruknya kalau kita tidak seiring sejalan menata kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.